Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari ini masih memberikan nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari ini kita masih di musim kemarau ya. Banyak prediksi yang meramalkan ya, atau bukan orang kalau tidak terlalu ini memperkirakan gitu ya, bahwa musim kemarau ini akan berjalan agak lebih lama dibanding biasanya, dan juga banyak perakiraan bahwa bencana-bencana ini bisa saja nanti akan terjadi gitu ya. Penjelasan tentang terjadinya bencana memang bisa kita dekati dari sisi ilmiah ya, tetapi secara ilmiah itu juga mendapat dukungan gitu ya dari keterangan-keterangan ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya. Jadi apa sih sebenarnya penyebab dari datangnya bencana ya? Pernahkah kita memikirkan apa penyebab datangnya bencana yang Allah timpakan kepada kaum atau negeri ya? Apakah kita meyakini bahwa bencana hadir dikarenakan ulah tangan kita sendiri ya, ini yang disebabkan banyaknya dosa yang kita lakukan gitu. Ataukah kita mengikuti prasangka buruk bahwa Allah menzalimi hambanya dengan bencana kekeringan ataupun kelaparan ya, yang ditimpakan dengan suatu kaum ya. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 disebutkan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Jadi masih banyak orang yang belum menyadari bahwa ternyata memang ada korelasi antara perbuatan dosa dengan penyebab datangnya bencana. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan hal ini di dalam banyak ayat dan hadis ya. Jadi pada podcast kali ini kita mencoba untuk menjelaskan tentang dosa-dosa apakah ya yang akhirnya bisa menimbulkan bencana pada suatu kaum, pada suatu negeri, pada suatu negara ya. Setidak-tidaknya ada 8 dosa yang dicatat ya, dan mungkin untuk podcast yang pertama tentang dosa-dosa penyebab bencana kita sampaikan dulu, mungkin cukup 3 dosa saja yang akan kita sampaikan gitu ya. Dosa yang pertama ya, adalah dosa karena mengingkari nikmat Allah. Jadi sungguh dahsyat dosa mengingkari nikmat yang diberikan Allah ini ya. Padahal segala hal yang ada dalam hidup kita ini merupakan karunia-Nya. Tapi kita justru menyatakan nikmat tersebut sebagai hasil dari kecerdasan kita, hasil dari usaha kita ya, hasil dari upaya-upaya kita gitu ya. Maka tak heran jika Allah kemudian menimpakan bencana pada orang-orang yang kufur nikmat seperti itu. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 83 dijelaskan, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, tetapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir ya. Dosa akibat kufur ini bisa mengakibatkan Allah menurunkan kelaparan dan ketakutan pada sebuah negeri. Di dalam
surat An-Nahl ya, ayat 112, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan ya, dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat ya. Jadi itu yang pertama adalah mengingkari atau kufur nikmat ya, kurang bersyukur ya. Kemudian datang dosa yang kedua yang menyebabkan bencana adalah dosa berbuat zalim ya, penyebab datangnya bencana. Allah telah berjanji tak akan pernah membinasakan suatu kaum, suatu kota, melainkan disebabkan penduduk kota tersebut dalam keadaan melakukan perbuatan zalim yang sifatnya masif. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Demikian pula sebuah negeri yang penduduknya banyak berbuat zalim, maka Allah akan menimpakan azab yang pedih dan keras, entah berupa bencana alam ataupun bentuk azab yang lainnya. Dijelaskan juga di dalam Quran Surat Hud ayat 102 ya, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab ya, penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya adalah sangat pedih lagi keras. Kemudian yang ketiga atau dosa yang terakhir di podcast yang pertama mengenai dosa-dosa penyebab bencana, yaitu dosa orang-orang yang hidup mewah namun melakukan kedurhakaan ya. Berhati-hatilah kita ya, jika kita termasuk ke dalam golongan yang Allah berikan kesempatan untuk merasakan hidup mewah di sebuah negeri ya, karena jika kita melakukan kedurhakaan kepada Allah, maka hal tersebut menjadi alasan bagi Allah untuk menghancur leburkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Isra ayat 16 menjelaskan, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya lah berlaku kehadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Isra ayat 16 ya. Inilah salah satu penyebab datangnya bencana. Hal ini dikarenakan Allah menjanjikan untuk melimpahkan rezeki dari langit dan bumi untuk penduduk negeri yang beriman dan bertakwa kepadanya. Namun Allah juga telah memperingatkan akan membalas dengan siksa atas perbuatan buruk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ya. Di dalam Quran Surat Al-A'raf ya, jikalau Al-A'raf ayat 96, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Demikian 3 dosa dari 8 dosa yang menjadi penyebab bencana ya. Yang pertama adalah kufur nikmat ya, kurang bersyukur, tidak bersyukur ya. Kemudian banyaknya kezaliman, dan yang ketiga adalah orang-orang yang hidupnya mewah tetapi tidak pernah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian podcast pertama untuk 8 dosa besar yang menyebabkan bencana ya. Nanti bisa kita lanjutkan di podcast selanjutnya untuk 5 dosa yang lainnya. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.